Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat sehat wal afiat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari dalam riayatillah wa hifdillah wa ma'unatillah. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Para ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh bertakwa. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sampai mewanti-wanti jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Pertama, karena sesungguhnya kita semua tidak tahu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena kita tidak tahu kapan akhir dari hayat kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Dan sesungguhnya keimanan seseorang bisa saja tiba-tiba tahu-tahu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin bisa seketika karena kesalahan kecil bisa jadi murtad, dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dalam keadaan apa kita akan meninggal, dan apakah kita masih bisa istiqomah sampai kita meninggal, tidak keluar dari keislaman dan keimanan. Karena beberapa hal tersebut, makanya kita harus jaga iman dan Islam kita. Senantiasa kita kita perkuat keimanan ke Islam kita dengan menghadiri majelis taklim, kajian ilmu agama Islam, majelis zikir, majelis salawat. Karena majelis-majelis itu akan senantiasa menjaga keimanan kita dalam hati kita, bahkan bisa menumbuhkan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Na'udzubillah, kita tidak ingin meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, jangan lupa ayat yang mana Allah SWT sampai mewanti-wanti ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita tidak tahu, kita hanya bisa berdoa dan berharap dari Allah SWT mudah-mudahan kita senantiasa dijaga keimanan dan ketakwaan kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Dan kenapa kita diwanti-wanti hendaknya menjaga agar kita iman dan takwa senantiasa dalam hati kita dan meninggal kita dalam keadaan Islam dan iman? Karena apabila kita tidak mati dalam keadaan husnul khatimah, na'udzubillah min dzalik, bila seseorang mati tidak membawa iman, walaupun berpuluh-puluh tahun sudah beribadah dengan semaksimal mungkin, amal kebaikannya sangat banyak, kebaikan kepada orang, kebaikan dalam ibadahnya dan amal solehnya, tapi kalau meninggalnya tidak dalam keadaan iman, maka tidak ada harapan masuk surga. Senantiasa orang tersebut akan di dalam neraka penuh siksaan yang amat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan, mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa masuk surga selamanya di neraka kalau meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Walaupun ibadahnya sudah berpuluh-puluh tahun selama hidupnya dia ahli ibadah, tidak punya kesalahan kepada orang dan kepada Allah, tapi kalau detik-detik terakhir dia keluar dari keislaman, baik secara lisan maupun dari secara perbuatan, apalagi secara keyakinan, maka orang itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itulah sehingga setiap Jumat dalam khutbah Jumat menjadi kewajiban untuk wasiat takwa kepada Allah. Bahkan khutbah Jumat tidak dianggap sah kalau tidak ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan kalau khutbah Jumatnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Daripada itu, setiap minggu minimal 1 kali umat Islam mendapatkan pesan diingatkan ittaqullah. Tapi wahai ikhwani fillah, jangan nunggu 1 Jumat sekali kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan nasihat. Karena sesungguhnya hati seseorang akan mati bila 3 hari dia tidak mendapatkan konsumsi. Selayaknya manusia, andai kata berhari-hari, mungkin 3 hari tidak makan, tidak minum, dia bisa lemah, bisa kolap dan bisa meninggal. Begitu juga hati seseorang, jika 3 hari 3 malam tidak pernah mendengarkan kalam hikmah, tidak mendengarkan tausiah, tidak mendengarkan ilmu-ilmu agama Islam, tidak mendengarkan tausiah wala ayat wala hadis wala nasihat wala kalamus salaf, maka hati orang tersebut akan mati, akan kasar keras sehingga tidak bisa menerima nur Allah, tidak bisa terima ilmu, lalu dia akan sombong, dia akan tidak ikhlas, dia akan banyak penyakit-penyakit hati yang hidupnya akan gelisah dan tidak dapat menikmati kehidupan. Maka ikhwani fillah, mari kembali ittaqullah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, solusi, penyelesaian dari segala macam masalah-masalah yang dialaminya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari mana saja tanpa melalui perhitungannya. Rizki-rizki yang banyak, rizki yang lancar di luar perkiraannya. Ikhwani fillah, minal muslimin wal mu'minin wal muslimat wal mu'minat rahimakumullah. Tentunya kita hidup di dunia banyak permasalahan yang kita hadapi. Dalam semua hal profesi apapun ada masalah-masalah. Maka kalau kita ingin selesai dari permasalahan, ingin mendapatkan solusi dalam kehidupan kita, solusi yang terbaik, maka bertakwalah kepada Allah. Semua kita tentunya ingin dapat rizki. Justru sebagian orang dari pagi sampai sore atau sampai malam mengkais rizki Allah, mencari rizki dari Allah untuk kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup keluarganya, istri dan anaknya dan lain sebagainya. Maka jalan keluarnya, kalau ingin dimudahkan rizkinya, diselesaikan semua urusannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahu adzim, maha benar Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar yang terbaik dan akan diberikan rizki-rizki yang tak terhingga. Amin, Allahumma amin. Nah, begitu, tidak usah repot-repot, kita hanya takwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Para ulama as-salihun telah menjelaskan, sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah mengikuti perintahnya, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang tidak ingin masuk neraka, orang yang ingin masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa. Dan apa itu takwa? Yaitu menjalani semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah takwa. Jadi takwa itu kuncinya menjalani semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau yang menjalani dalam kehidupannya, mau profesi apapun, harus bertakwa. Bertakwalah dalam semua profesi Anda. Bertakwalah dalam semua kegiatan dan transaksi Anda.
Bertakwalah dalam kemitraan Anda dan dalam kehidupan apapun dalam sehari-hari hendaknya didasari bertakwa kepada Allah, yaitu takut kepada Allah sesuai syariat Allah, sesuai aturan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, mari kita ikutin. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita tinggalkan. Haqqal tuqatih, semuanya kita tinggalkan. Maka kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Semua urusan kehidupan kita akan mudah. Pahala kita akan tinggi. Dosa kita akan diampuni. Kemudian rizki akan lancar. Lancar banyak tanpa diduga-duga. Dan sebetulnya itulah yang akan membuat kita hidup bahagia di dunia dan akan bahagia kelak di akhirat. Selamat di dunia ini dan selamat kelak di akhirat, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan lupa berbahagia agar kita tidak tertekan. Jangan lupa kita berzikir kepada Allah supaya diberi kebahagiaan. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam musibah bala. Memang semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh tidak kita harus terima. Namun kita harus ikhtiar hidup dengan sehat, hidup dengan pikiran yang tenang, hati yang tenang. Ikhtiar kita lakukan, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua urusan kita digampangkan, rizki akan datang dengan mudahnya. Karena ketahuilah kita tidak akan meninggal kecuali semua rizki yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT akan sampai kepada kita. Maka jangan bingung-bingung. Rizki sudah ditanggung oleh Allah SWT, tapi ikhtiarlah. Namun keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menanggungnya. Maka itu yang harus kita raih. Kita harus kejar ridha Allah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada khilaf, salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat untuk kami sendiri, untuk keluarga kami, dan untuk segenap umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.